Pandemi COVID-19 tak henti memberikan cerita. Meski di tengah pandemi, bulan Ramadan tetap menjadi bulan yang penuh berkah. Betul sekali, hal ini dirasakan oleh sekelompok ibu-ibu di Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Mereka mampu menyulap limbah kain menjadi keset cantik yang bernilai jual. Limbah kain merupakan salah satu jenis limbah yang sulit diolah karena merupakan limbah organik yang tidak mudah terurai. Namun, berkat keterampilan dan kreativitas limbah yang biasa dibuang ini bisa menjadi barang yang bermanfaat. Selain bisa dikerjakan di rumah dengan waktu yang longgar, penghasilan pun cukup menjanjikan. Pelatihan usaha kreatif ini tak lepas dari seorang babinsa setempat yang berperan membantu meringankan beban masyarakat yang sedang mengalami kesulitan dalam mencari nafkah di tengah pandemi COVID-19. Pandemi ini, maka dari situ berawal membuat awalnya lap majun. Setelah lap majun itu kita sudah bisa dikelola dengan baik, akhirnya sisa-sisanya itu dimanfaatkan buat keset. Nah, alhamdulillah istri sama kakak ipar bersama-sama dengan warga di sini belajar membuat keset tersebut. Nah, sehingga pada saat bisa kita membuat keset ini, alhamdulillah warga sekitar sangat antusias untuk ikut belajar bersama-sama di sini. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai bisa memproduksi sendiri gitu, Mbak. Yang pertama, mungkin saat ini bahan bakunya terbatas karena ini bisa didaur ulang untuk jadi benang. Nah, jadi kami dalam hal ini harus pintar-pintar mendapatkan bahan bakunya karena ternyata ini bisa lagi dibikin daur ulang jadi benang. Jadi sehingga kami kesulitan mendapatkan bahan bakunya. Harapan saya usaha ini bisa bermanfaat buat keluarga dan warga sekitar dan menambah penghasilan bagi keluarganya. Yang kedua, dan usaha ini bisa diterapkan di tempat lain sebagai menambah pendapatan keluarga. Demikian. Dengan adanya usaha kreatif ini memberikan pekerjaan dan pendapatan sehari-hari bagi warga sekitar, khususnya warga yang terkena dampak pandemi COVID-19. Hal itu dirasakan oleh Restu, seorang ibu rumah tangga yang ikut berpartisipasi dalam pembuatan keset. Karena adanya pandemi COVID-19 dan pada waktu itu sebenarnya saya bekerja cuma paruh waktu, jadi tidak full. Jadi untuk mensiasati perekonomian keluarga, saya bingung gitu loh, mau bagaimana gitu. Jadi pada waktu itu Pak Hasibuan ini melakukan pembinaan dan saya ikut berpartisipasi dalam binaan tersebut. Usaha kreatif ini pun diapresiasi oleh Kolonel Kaf Imade Mahayudiksa. Bukan hanya membantu perekonomian warga, juga mendukung program pemerintah terhadap UMKM. Dan untuk Babinsa kami, sekali lagi saya mengapresiasi dan ini menjadi contoh bagi teman-temannya yang lain, bisa menjadi motivasi bagi rekan-rekan yang lain dan tidak hanya melaksanakan kegiatan di bidang UMKM keset ini saja, mungkin di tempat-tempat lain ada hal-hal lain bisa dikembangkan sehingga bisa merekrut masyarakat, mengajak masyarakat untuk mendapatkan income tambahan. Mengubah limbah kain menjadi barang yang berguna dan memiliki nilai jual yang tinggi adalah hal yang patut diapresiasi. Semoga kisah dan kegiatan ibu-ibu di Cengkareng Timur ini dapat menjadi inspirasi untuk kita semua. Dari Jakarta, Ayu Pratiwi, Abdul Roshid, Dharma Pandularas, iNews melaporkan. Masjid Agung Baitur Rahman Banyuwangi, Jawa Timur di bulan Ramadan 1443 Hijriah menggelar tadarus Al-Quran dengan menggunakan Al-Quran raksasa. Untuk membuka lembar demi lembar halaman Al-Quran raksasa itu harus dilakukan oleh 2 orang. Salah satu amalan yang dianjurkan di bulan suci Ramadan adalah memperbanyak membaca Al-Quran atau tadarus. Hampir semua masjid menggelar tadarus bersama usai sholat wajib 5 waktu atau selepas tarawih. Ada yang unik dan menarik dari kegiatan tadarus di Masjid Agung Baitur Rahman Banyuwangi, Jawa Timur.
Para qori atau pembaca Al-Quran melantunkan ayat-ayat suci dengan membaca Al-Quran raksasa, memiliki tinggi 2 meter, lebar 1,5 meter, dan tebal 40 cm. Saking besarnya untuk membuka Al-Quran harus dilakukan oleh 3 hingga 5 orang. Begitu juga dengan membuka lembar demi lembar yang dilakukan oleh 2 orang. Ada kesulitan karena jarak besarnya Al-Quran yang kita baca di Masjid Baitur Rahman ini, sehingga kadang ada yang terlewat kita bacanya per ayatnya. Tadarus dengan Al-Quran raksasa ini sudah dilakukan rutin setiap Ramadan sejak tahun 2010 lalu. Dalam satu malam, para qori yang berjumlah 7 hingga 10 orang bisa menyelesaikan minimal 3 juz. Para qori membaca secara bergantian dengan dibantu seorang hafiz atau penghafal Al-Quran untuk menyimak atau meneliti setiap ayat agar tidak salah. Bulan suci Ramadan ini setelah menjalankan sholat tarawih dilanjutkan dengan pembacaan Al-Quran dengan bertadarus dengan membaca Al-Quran raksasa yang dilaksanakan dengan 6 peserta, yaitu qori dari membaca Al-Quran raksasa dan ditambah 2 orang sebagai pengeblat atau pembuka Al-Qurannya. Al-Quran raksasa ini ditulis tangan selama 6 bulan oleh Haji Abdul Karim, pendiri Pondok Pesantren Bustanul Makmur, Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Ditulis di atas kertas khusus yang diimpor dari Jepang dengan spesifikasi anti rayap dan bebas jamur. Selain di bulan Ramadan, tadarus dengan Al-Quran raksasa ini juga dilakukan saat perayaan hari besar Islam lainnya, seperti Idul Adha dan Tahun Baru Hijriah. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Nah, mirsa, selain Al-Quran raksasa, ini juga ada masjid yang unik, yaitu sebuah masjid di Tanah Rencong, Aceh yang memiliki bentuk unik, yaitu mirip tempurung kelapa. Nah, konon arsitektur masjid ini dipengaruhi oleh sebuah masjid yang ada di Melbourne, Australia. Bagi Anda yang pernah melintas di jalur Jalan Nasional Banda Aceh Medan, mungkin Anda tak asing dengan masjid yang satu ini. Tak seperti masjid pada umumnya, masjid unik ini berbentuk seperti tempurung kelapa. Terletak di Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidi Aceh, masjid ini dinamai Masjid Raudatul Rahman. Dari sisi arsitektur, masjid ini terkesan tanpa tiang penyangga yang menopang kubahnya. Namun jika dicermati, bangunan lingkar masjid inilah yang menjadi penyangga utamanya. Tak memiliki jendela, Masjid Raudatul Rahman hanya memiliki 3 pintu di bagian kiri, kanan, dan bagian belakang masjid. Kendati seluruh bangunan terbuat dari beton, tapi tidak ada suara pantulan atau gema karena di akhir lengkung dinding dalam hingga di lantai dipasang lapisan kayu sebagai pengedap suara. Interior dalam masjid dihiasi dengan ukiran ala Jepang dan pelitur coklat yang memberi tampilan mewah. Ini dibangun tahun berapa nih? Lebih kurang tahun 80-an. 80-an ya? Bisa menampung berapa jamaah nih? Lebih kurang 1.000 jamaah. 1.000 jamaah ya? Masjid Raudatul Rahman ini memiliki kapasitas 2.000 jemaah. Masjid yang dibangun pada tahun 80-an ini kabarnya mengadopsi salah satu arsitektur masjid yang ada di Melbourne, Australia. Dari Pidi Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan.